Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Syarif Rahendi selaku guru mata pelajaran biologi dan teman-teman yang menonton yang selalu dihidayati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Rehan Rizky Afriki selaku moderator. Di sini saya akan mempresentasikan produk bioteknologi konversial. Sebelum masuk ke acara, kita memperkenalkan dulu presentator kita yang ada di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Silva Dewi. Saya Luisa. Saya Dinda Juwita. Saya Putri. Sebelum memasuki acara, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua mempresentasikan, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutupan. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu acara yang kedua yaitu sesi presentasi. Saya persilakan kepada presentator. Pengertian tempe adalah makanan khas Indonesia terbuat dari fermentasi kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis bakteri Rhizobus seperti Rhizopus oligosporus. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Manfaatnya yaitu menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan pencernaan, mencegah osteoporosis, menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan usus, dan menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh. Proses tahapan fermentasi, inokulasi bakteri tempe Rhizopus oligosporus ditambahkan ke dalam bahan dasar seperti kedelai. 2. Pengurangan protein bakteri tempe menghasilkan enzim protase yang menguraikan protein kedelai menjadi asam amino. 3. Pengurangan karbohidrat bakteri tempe menghasilkan enzim amilase yang menguraikan karbohidrat kedelai menjadi gula sederhana. 4. Fermentasi dengan pembentukan ya. Untuk kesimpulannya, pembuatan tempe adalah kegiatan yang sederhana dan bermanfaat. Anda dapat menikmati makanan sehat dan lezat yang bernutrisi. Selanjutnya itu produk yogurt. Pengertian: menurut anonim, yogurt merupakan produk hasil fermentasi susu. Starter yang digunakan adalah bibit bakteri Lactobacillus vulgaricus. Yogurt dikenal sebagai makanan sehat yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan karena dapat meningkatkan jumlah bakteri baik dalam usus. Selain itu, yogurt merupakan pilihan yang baik bagi mereka yang alergi atau intoleran terhadap laktosa karena proses fermentasi mengurangi kadar laktosa dari susu. Proses fermentasi yogurt adalah proses penguraian laktosa gula susu menjadi asam laktat dengan bantuan bakteri asam laktat. Proses ini menghasilkan yogurt yang kental dan berasa asam. Bakteri Lactobacillus berperan dalam proses fermentasi yogurt. Langkah-langkah: panaskan susu segar hingga susu 80 cm selama 10,16 menit. Dinginkan susu hingga suhu 30 Celcius, 45 Celcius. Tambahkan bakteri Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus therophilus ke dalam susu.
kemas yogurt dan siap dikonsumsi. Manfaat yogurt. Yogurt memiliki banyak manfaat, diantaranya lebih mudah dicerna, mengandung antibiotik alami, bakteriosin, membantu penderita yang mengalami defisiensi enzim laktase, mencegah kanker usus, menurunkan kadar kolesterol, membantu pengobatan luka lambung dan usus. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah dan cara pembuatan sirup. Pengertian sirup mangga adalah sebuah larutan yang terbuat dari mangga yang dilarutkan dalam air dan gula dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain seperti asam sitrat, pewarna atau pengawet. Sirup mangga memiliki rasa yang manis dan aroma yang khas dari mangga. Prosesnya yaitu yang pertama, pemilihan dan pembersihan mangga. Pilih mangga yang segar dan matang, lalu cuci dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran. Yang kedua, menghancurkan mangga. Hancurkan mangga menjadi potongan-potongan kecil untuk memperluas permukaan dan memudahkan proses ekstraksi. Ekstraksi jus mangga. Jus mangga dari potongan-potongan mangga menggunakan mesin ekstraksi jus atau dengan cara manual menggunakan blender dan saringan. Yang keempat adalah penambahan gula dan air. Campur jus mangga dengan gula pasir dan air dalam perbandingan yang sesuai, biasanya 1:1. Filtrasi. Saring sirup mangga menggunakan saringan yang halus untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak diinginkan. Pengemasannya yaitu kemas sirup mangga dalam botol atau wadah yang steril dan tutup rapat. Penyimpanannya yaitu simpan sirup mangga dalam tempat yang sejuk dan kering untuk mempertahankan kualitas dan kesegarannya. Di sini ada beberapa manfaat dari sirup. Yang pertama, meningkatkan energi. Sirup mangga mengandung gula alami yang dapat meningkatkan energi dan stamina. 2. Membantu pencernaan. Sirup mangga mengandung serat yang dapat membantu memperlancar pencernaan dan mencegah sembelit. Yang ketiga, meningkatkan sistem imun. Sirup mangga mengandung vitamin C yang dapat membantu meningkatkan sistem imun dan mencegah penyakit. Adapun yang keempat, membantu mengurangi stres. Sirup mangga mengandung antioksidan yang dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari sirup adalah membuat sirup mangga adalah cara yang praktis dan bermanfaat untuk menikmati kelezatan mangga. Selanjutnya ada nata de coco. Pengertian dari nata de coco. Nata de coco adalah hidangan penutup yang terlihat seperti jelly, berwarna putih hingga bening dan bertekstur kenyal. Makanan ini dihasilkan dari fermentasi air kelapa dan mulanya dibuat di Filipina. Nata de coco dalam bahasa Spanyol berarti krim kelapa. Krim yang dimaksud adalah santan kelapa. Tahapan proses inokulasi bakteri Acetobacterium diinokulasi ke dalam medium yang mengandung gula, asam amino, dan nutrisi lainnya. 2. Pertumbuhan bakteri Acetobacterium tumbuh dan berkembang biak dalam medium menghasilkan enzim yang dapat mengubah gula menjadi asam glukonat. Fermentasi bakteri Acetobacterium melakukan fermentasi mengubah gula menjadi asam glukonat dan menghasilkan nata de coco. Pengumpulan nata de coco yang dihasilkan dikumpulkan dan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Manfaat menghindari tubuh. Nata de coco kaya akan air kelapa yang dapat membantu menghidrasi tubuh. 2. Meningkatkan energi. Nata de coco mengandung gula alami yang dapat membantu meningkatkan energi. 3. Mengurangi dehidrasi. Nata de coco dapat membantu mengurangi dehidrasi karena mengandung air kelapa yang tinggi.
4. Meningkatkan kesehatan pencernaan. Nata de coco mengandung serat yang dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan. Kesimpulan membuat nata de coco adalah kegiatan yang simpel dan bermanfaat. Anda dapat menikmati makanan sehat dan lezat yang kaya nutrisi. Selanjutnya ada produk roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu yang difermentasi dengan ragi dan dipanggang. Roti merupakan salah satu produk pangan yang populer di masyarakat karena praktis dan bergizi. Proses fermentasi. Selama fermentasi, enzim pada ragi bereaksi dengan pati dan gula. Reaksi tersebut menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan adonan roti mengembang. Adonan roti menjadi lebih ringan dan lebih besar. Langkah-langkah. 1. Menyampurkan bahan-bahan seperti tepung, terigu, air, gula, dan ragi dalam komposisi yang tepat. 2. Meragi adonan untuk mengembangkan tekstur roti. 3. Membentuk adonan. 4. Memanggang adonan. Manfaat roti. 1. Merupakan sumber energi sehingga dapat dikonsumsi sebagai pengganti nasi. 2. Berbagai jenis roti bahkan memiliki manfaat kesehatan lain, mulai dari menurunkan berat badan hingga mencegah risiko terkena penyakit jantung. Kesimpulannya, roti adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu, air, dan ragi yang difermentasi, kemudian dipanggang. Roti memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai sumber energi, menurunkan berat badan, dan mencegah risiko penyakit jantung. Baiklah, acara presentasi telah selesai. Selanjutnya sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, saya persilakan untuk berkomentar di video saya ini. Dan sebelum saya tutup acara ini, saya selaku moderator memohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, dan kelebihan. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.